seperti konsep awalnya kenapa platformnya ini dan apa yang bisa dilakukan di platform ini seperti itu. Jadi ini merupakan dari project yang kemarin mendapatkan funding dari UNESCO. Itu ada konsepnya adalah berawal dari kita berusaha untuk mengencourage stakeholder untuk berperan serta dan juga dalam pelaksanaan ini Borobudur Temple Compounds di RMP seperti itu. Nah, untuk platform ini sendiri sebenarnya ada beberapa fungsi utama, sekitar 6 fungsi utama, 6 fungsi keseluruhan. Tetapi fungsi utama yang itu lebih menitik beratkan ke monitoring pelaksanaan DRMP seperti ini. Ini berikut dokumen yang kami hasilkan. Tetapi untuk platform ini itu role-nya ada 4 macam role seperti itu. Jadi yang menggunakan bisa dari publik, bisa dari stakeholder, bisa dari experts, dan juga BKB sebagai admin. Selanjutnya ada action plan monitoring. Action plan monitoring itu konsepnya dari DRM ini tadi, dari action plan ini tadi, per stakeholder sudah ada di-assign dengan lead organization, lead stakeholdernya, nanti akan bisa melaporkan untuk task itu sudah sampai sejauh mana, dan apabila mereka mengklaim kalau itu sudah selesai bisa upload dokumen. Mungkin kaitannya dengan action plan, jadi per stakeholder punya spesifik ya, kita ada beberapa phase, jadi action plan-nya terdiri dari dikategorikan per phase. Lalu ini alur pelaporannya akan seperti ini. Bisa diakses oleh masyarakat umum. Nah, secara garis besar di halaman yang bisa diakses oleh masyarakat umum ini, yang pasti kita sediakan dalam 2 bahasa ya Bapak Ibu ya, Indonesia sama Inggris ya. Jadi nanti saya fokus untuk di Indonesia saja dulu. Nah, lalu ada beberapa informasi yang sebenarnya kita bisa lihat di sini ya. Jadi ada beberapa, misalnya ada tab konten, umpan balik, sama bantuan ahli. Yang pertama pasti untuk masyarakat umum bisa melihat bahwa statistik topik yang ada di website ini seperti apa gitu ya, statistik topiknya, lalu tipe kontennya karena sesuai dengan beberapa kayak kategori gitu ya. Jadi ada Borobudur Related Resource Database, crowdsourcing feedback, event, sama educational. Ini nanti statistiknya bisa kita lihat. Lalu statistik penggunanya juga bisa kita lihat di sini. Lalu di sini menunjukkan sebenarnya apa saja sih yang bisa kita lakukan di website ini gitu ya. Jadi ada beberapa informasi, sebenarnya hanya informasi saja apa yang kita bisa lakukan di website ini. Lalu di sini kita akan bisa melihat konten-konten yang sudah ada sesuai dengan urutan waktu terbaru gitu ya, yang ada di sini. Lalu di sini posisi yang ditawarkan oleh user kepada ahli-ahli yang ada gitu ya. Jadi kayak istilahnya tanda kutip lowongan gitu ya, lowongan pekerjaan yang membutuhkan bantuan para ahli. Lalu di sini kita ke crowdsourcing feedback ya, nanti saya akan tunjukkan crowdsourcing feedbacknya seperti apa. Lalu ini ada event ya, ini ada event juga gitu ya kegiatannya. Saya balik dulu. Lalu di sini ada konten edukasi ya, kebetulan kemarin oleh Bu Oci dan Bu Nisa memasukkan hasil-hasil rapat ya, kalau saya tidak keliru, hasil-hasil rapat, hasil-hasil diskusi di sini. Nanti kita bisa ngeklik di sini gitu ya. Nah, karena kita ngeklik karena kita harus login terlebih dahulu gitu ya, karena untuk memberikan umpan balik itu kita harus memberi istilahnya login terlebih dahulu. Jadi ketika kita klik di mapnya itu, pasti dia akan diarahkan ke halaman login, karena dia memang harus punya akun terlebih dahulu agar bisa memberikan komentar gitu. Saya balik dulu saja. Nah, tapi di sini kita bisa lihat di nomor 6 loket kereta mini itu ada. Saya berarti misalnya nyoba untuk pengajuan posisi ahli gitu ya. Bapak Ibu, mohon izin untuk menyampaikan pesan dari Ibu Kepala Balai Konservasi Borobudur. Beliau saat ini sedang ke Jakarta, jadi
mungkin tidak bisa menemui Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Pengabdian kami. Jadi terima kasih sekali Bapak Ibu sudah hadir. Ini adalah kegiatan untuk peningkatan kapasitas dan partisipasi relawan dan pelaku pariwisata untuk berkontribusi di penyelenggaraan penanganan bencana di Borobudur. Organisasi dari Bapak Ibu sekalian nantinya ketika sewaktu-waktu terjadi bencana yang berdampak pada Candi Borobudur maupun aktivitas pariwisata yang ada di sekitar Candi Borobudur. Nah, Borobudur itu juga yang kita tahu itu terdampak banyak bencana alam. Tetapi sebenarnya bencananya nggak cuma alam. Nah, ini ada juga yang pariwisata yang terlalu banyak sehingga bisa membahayakan Borobudurnya itu sendiri. Nah, kalau kita kembali mengingat bahwa Borobudur itu sebagai roda penggerak. Jadi kalau tadi roda penggerak besarnya hilang atau roda penggerak besarnya rusak, tidak bisa lagi dikunjungi, apakah roda-roda yang lainnya akan tetap bisa berputar? Nah, itu yang mungkin kita perlu sama-sama memahami bahwa itu adalah satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Izin saya ingin menyampaikan diskusi terkait dengan ide-ide dari YGC Borobudur mengenai risiko bencana, mengenai fase-fase terkait pengelolaan risiko bencana di Kompleks Candi Borobudur di tiap fasenya. Kita ambil realistis bahwa yang namanya bencana itu unpredictable, jadi nggak bisa diprediksi. Tiba-tiba langsung terjadi bencana begitu saja. Meskipun kita bisa mengantisipasi melalui hazard tertentu gitu. Misalnya ada kode-kode dari pemerintah atau dari lingkungan. Yang kedua, kami ketika ada bencana waktu itu pas tanggap darurat kita juga memberikan informasi kepada umat semampu kami. Misalnya dengan HT, kemudian kami juga bekerja sama dengan RAPI yang kemarin juga sempat kita melakukan diskusi. Yang saya catat itu berarti sudah ada sistem terkait donor gitu ya, yang bisa diaktifkan sewaktu-waktu ketika terjadinya bencana begitu ya. Dan juga sistem donor ini juga bekerja dalam kondisi yang biasa-biasa aja, misalnya ada perbaikan itu juga sistem donornya seperti itu ya yang sudah dilakukan selama ini, sehingga ketika terjadinya bencana ya tinggal mengadopsi sesuai dengan yang sudah berjalan selama ini begitu ya. Komunitas kami sebenarnya kalau sistem donor itu kan kita kadang ada yang model by case gitu ya Bu. Kalau misalnya di Semeru ada seperti ini, kemudian tetapi sistem donor itu meskipun tidak ada bencana, kami kadang ada pembangunan wihara, ada kayak fundraising untuk education gitu, kayak pendidikan gitu, kita juga mengadakan. Hanya kalau pas ada bencana kita memang mengarahkan ke situ. Jadi donatur fokusnya jangan ke hal-hal yang sifatnya umum dulu, tapi fokus ke misalnya kalau ada bencana ya Candi Borobudur dulu gitu-gitu. Kita mengantisipasinya bisa mengkondisikan. Contohnya kerja bakti ke lingkungan sekitar itu kita selalu kerja bakti dan kita selalu mengkoordinasi antara kelompok pedagang itu walaupun perwakilan. Kalau yang terkait pandemi bagaimana Pak? Apa yang dilakukan Pak untuk kelompok pedagang Pak? Tukar informasi mulai dari informasi-informasi gimana caranya kita nggak terpuruk dengan pandemi ini, mulai dari pengeralihan pekerjaan, kita saling tukar informasi, dan mulai untuk berdagang masih kita tetap menganjurkan berdagang di Borobudur, tapi misalkan kelompok ada 10, mulai dari 3 dulu lah. Kita 3 dulu atau berapa dikoordinasi, nanti kalau sudah mulai membaik kita seleksi lagi untuk berapa tambah, misalkan tambah atau apa. Dan paling enggak ya yang penting protokoler aja sekarang. Selama pandemi ini tetap berdagang tetapi menerapkan protokol kesehatan atau alih pekerjaan Pak? Ada yang alih pekerjaan sementara waktu, tapi yang berdagang tetap protokoler kesehatan dan mengedukasi, karena tentang kadang sekarang wisatawan kan mengeluh. Banyak yang mengeluh, banyak yang protes, banyak yang kecewa tentang nggak bisa naik candi. Dan kita yang mengedukasi dari bawah.
nggak harus pihak-pihak terkait. Kita mengedukasi dulu mulai dari tempat parkir, kita langsung ketemu wisatawan, kita mengedukasinya. Ini belum bisa naik candi karena masih tahap ini karena ada coronavirus ini. Wilayah-wilayah yang lain kita juga terjun ke situ, jadi kita harus mengetahui dulu tentang peta-petanya. Juga pendataan, perencanaan juga tentang pembiayaan daripada setelah kita melakukan suatu pendataan maupun pemetaan. Pembiayaan tersebut tentunya kita harus selalu komunikasi kepada pihak-pihak yang berkompetensi, di antaranya BKB dan lain sebagainya. Kali ini mungkin kita nanti sambil coba mengakses websitenya. Ide utamanya adalah untuk menciptakan platform komunikasi, karena tadi antar stakeholder sendiri. Terima kasih sudah berbagi informasi. Ternyata ada knowledge yang di masing-masing elemen stakeholder sendiri itu memiliki pemangku kepentingan, itu memiliki pengetahuan lapangan yang kalau nggak di share itu eman-eman gitu. Dan makanya kami mengusulkan dengan keahlian masing-masing dan pengetahuan masing-masing ini bagaimana jika dikolaborasikan melalui sebuah platform. Platformnya itu dalam bentuk website. Nah, untuk saat ini masih website. Ternyata udah ada berbagai dari berbagai komponen stakeholder itu sudah memiliki ini ya Bu, banyak ceritanya tentang dari 4 tahap penanggulangan manajemen resiko bencana itu tadi. Ada yang alternatif wisata hening itu tadi, dan juga usulan penggalangan dana, dan juga ada tentang kebermaknaan dari Borobudur itu sendiri. Memang upaya menjaga kelestarian ini memang kerja bersama, karena memang Borobudur ini ada banyak makna di sini ya. Ada sebagai warisan dunia, tempat peribadatan, dan juga dari segi ini destinasi wisata juga dan tingkatnya dunia.